Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai pencetus di bidang pendidikan dengan mendirikan TAMSIS atau Taman Siswa. Suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya orang-orang Belanda pada masa itu. Tanggal lahir beliau telah ditetapkan sebagai Hari Nasional atau Hari Pendidikan Nasional. Nama beliau juga diabadikan di salah satu nama kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, potret beliau juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000. Namun jauh sebelum kita mengenal Tutwuri Handayani, pada tahun 1862 telah didirikan sekolah guru atau quick school berlokasi di Tanobato, Mandailing Natal, Tapanuli bagian selatan, Sumatera Utara, yang didirikan oleh seorang sastrawan dan sang guru dari Mandailing Natal bernama Willem Iskandar. Willem Iskandar dengan nama kecil Sati Nasution lahir di Pidoli Lombang, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada bulan Maret 1840 dengan gelar Sultan Iskandar. Ayahnya bernama Raja Tinating atau Raja Pidoli Lombang dan ibunya bernama Si Anggur Boru Lubis dari Rau-Rau. Willem Iskandar merupakan generasi ke-11 dari klan Nasution dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pujangga yang melahirkan banyak karya dan tulisannya. Kemampuannya menguasai bahasa Melayu, bahasa Mandailing, dan bahasa Belanda membuat beliau dikenal dan disegani pemerintah kolonial Belanda. Sati Nasution mengawali pendidikan di sekolah rendah di Penyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tahun 1853 sampai 1855. Setelah tamat, Sati Nasution belajar di Vreeswijk supaya bisa melanjutkan di sekolah guru. Pada Februari 1857, Sati Nasution berangkat ke Belanda bersama Godon atau asisten residen Mandailing Angkola untuk melanjutkan sekolahnya. Sati Nasution mendapatkan beasiswa sekolah di Belanda berkat bantuan Alexander Philippus Godon dan Profesor H.C. Miles atau guru filsafat, sastra, dan budaya timur pada saat itu. Meski mendapatkan tantangan dari parlemen kerajaan atas dasar pembiayaan pendidikan, namun Profesor H.C. Miles berhasil meyakinkan anggota parlemen. Sesampainya di Belanda, Sati Nasution belajar dengan sungguh-sungguh. Hingga pada tahun 1859, beliau lulus dan mendapatkan ijazah guru bantu. Sekembalinya dari Belanda,
William Iskandar atau Sati Nasution langsung menuju Batavia untuk mengutarakan niatnya mendirikan sekolah guru di bumi Mandailing. Keinginan William Iskandar pun dipenuhi dengan memberikan surat rekomendasi kepada Residen Mandailing Angkola dan pejabat daerah untuk membantu mendirikan sekolah yang diutarakannya tersebut. Atas dukungan pemerintah Belanda dan kepala-kepala kampung, pada tahun 1862, William mendirikan sekolah guru atau Quick School di Tanobato, Mandailing dengan gedung sekolah yang sangat sederhana. Mulai tahun itu juga, William Iskandar melakukan terobosan dan gerakan pencerah melalui pendidikan di Mandailing, Angkola, khususnya di Mandailing. Awalnya sekolah yang didirikan William tersebut sempat kekurangan murid karena hanya sedikit masyarakat yang mau sekolah di sana. Masyarakat takut akan bayaran yang mahal. Namun William Iskandar tidak menyerah begitu saja. Beliau mensosialisasikan gagasan perubahan dari pintu ke pintu hingga ke desa-desa terpencil. Sehingga pada akhirnya banyak yang mau bersekolah di sekolah yang didirikan William tersebut. Menurut tulisan Bashir Al-Harahap dalam Greget Tuan Kurau, para siswa di Quick School Tanobato diajari dasar-dasar berhitung, membaca, menulis, bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Mandailing, matematika, fisika, ilmu ukur tanah, ilmu bumi, dan ilmu pemerintahan. Huruf yang dipelajari tidak hanya Latin, namun aksara Mandailing dan Melayu. William Iskandar tidak hanya memberikan pelajaran di dalam kelas, namun juga di luar kelas. Saat itu gerak-geriknya dipantau oleh Belanda. William terpaksa diam-diam mendatangi rumah tokoh masyarakat dan warga untuk memberikan pengetahuan, terutama disiplin, etika, dan berbagai lainnya. William Iskandar kembali ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya dan ditugaskan untuk mendampingi guru pribumi yang hendak pergi ke Belanda. Guru pribumi yang dimaksud yakni Raden Mas Surono dari Surakarta, Mas Ardi Sasmita dari Majalengka, Banas Lubis dari Mandailing. Keberangkatan ini merupakan bagian dari rencana besar tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut dalam buku Di Negeri Penjajah, ketiga pemuda yang dibimbing William Iskandar tersebut tidak bernasib baik. Mas Ardi Sasmita dan Banas Lubis meninggal pada tahun 1875. Sedangkan Raden Mas Surono jatuh sakit dan harus pulang ke kampung halamannya. Kepergian para pemuda tersebut membuat William sangat terpukul. William sempat menikah dengan perempuan bernama Maria Jacoba Christina pada tahun 1876. Namun hal tersebut tidak bisa mengobatinya. Sumber duka cita yang tidak ada habis-habisnya, semua itu sudah tidak tertanggung oleh William Iskandar hingga beliau sakit-sakitan.
Tepatnya pada tanggal 8 Mei 1876, beliau meninggal dunia di Amsterdam, Belanda. Willem Iskandar diabadikan sebagai nama jalan di Mandailing Natal dan Kota Medan. Selain itu, nama Willem Iskandar juga diabadikan sebagai nama sekolah SMK di Mandailing Natal dan nama sanggar seni di Tebet, Jakarta. Berikut karya sastra Willem Iskandar. Adong halak ruar, namian di panyabungan, tibunian i aruar, harana boltok madung busungan. Lahu ita marsarak, marsi pahingot do piau, ulang lupa paingot danak, manjalaki bisuk napeto. Buku hasil karya Willem Iskandar antara lain Si Hendrik Nadengan Roa, diterbitkan di Padang tahun 1865. Barita Namar Ragam diterbitkan di Batavia 1871 dan dicetak ulang 1884. Selain itu, buku Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk, buku Basaon, sudah sampai di Batavia pada tahun 1870. Pemerintah pusat mengeluarkan Beslit Surat Keputusan nomor 27 pada tanggal 23 Februari 1871 tentang penerbitan buku ini yang menetapkan tiras buku 3015 dan sebanyak 50 eksemplar harus disimpan di perpustakaan. Jika dikaji lebih mendalam, Willem Iskandar merupakan tokoh yang lebih dahulu berjasa terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Kita berharap pemerintah tidak melupakan jasa tokoh pendidikan asal Mandailing tersebut. Buku karya Willem Iskandar masih bisa kita baca dan masih diperbaharui sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika berkenan, silakan di like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, silakan dibagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata maupun alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.